ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pagi hari ini dan pada waktu-waktu ini kita semua bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Merupakan sebuah ekspresi dari keyakinan kita dan keimanan kita bahwasanya tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita mengagungkan jabatan kita, kalau selama ini kita mengagungkan harta kekayaan kita, atau sebaliknya, barangkali ada orang-orang yang merasa ada musibah yang sangat besar sekali, atau ujian yang sangat besar sekali yang dia hadapi, sesungguhnya ada zat yang jauh lebih besar dari itu. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Takbir ini merupakan syiar umat Islam ini. Kumandang adzan memanggil kita untuk sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Kemudian sholat kita juga kita mulai dengan Allahu Akbar. Saat kita pun nanti menyembelih hewan kurban kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah atas nikmat yang tiada bisa kita hitung, yang tidak bisa kita kalkulasi. Ada dua ayat yang kalimatnya mirip di awalnya namun ditutup dengan kalimat yang berbeda. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ayat ini ada di dua ayat, di dua surat yang berbeda dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wa innal insana atau innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia, umumnya manusia menghadapi nikmat Allah yang sangat luar biasa banyak itu, yang sangat-sangat tidak bisa dihitung itu, innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan manusia mereka aniaya terhadap dirinya sendiri dan kafar, mereka kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sementara di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 18, Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat Allah Subhanahu wa taala, lan tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tapi yang menarik, ayat ini ditutup dengan kalimat yang berbeda. Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Kalau manusia, mereka banyak kufur, mereka banyak ingkar, mereka tidak mengakui, mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena Dia adalah zat yang sangat-sangat layak untuk kita sembah, di situ disebutkan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Banyak di antara kita yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Banyak di antara kita yang tidak mau bersyukur dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, tapi Allah tidak mencabutnya. Allah tidak mencabut nikmat itu dan Allah tidak mengadab di dunia ini dengan nikmat itu. Tapi Allah masih memberikan waktu, memberikan jangka untuk kita bertaubat dan kembali kepadanya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara terkait dengan urusan kurban, maka salah satu referensi yang sering disebut itu adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Ayatnya cuma ada 3 dan kalimatnya kalau dihitung kira-kira hanya 10 kalimat saja. Tetapi
surat ini memiliki satu nilai yang sangat agung sekali. Salah satunya terkait sequence, ya, urutan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak sekali. Memang betul, ya, surat ini dan ayat ini aslinya adalah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Al-Kautsar, telaga Kautsar yang nanti akan dijumpai oleh umatnya di surga kelak. Tapi ayat ini kalau kita baca untuk diri kita sendiri juga memberikan pelajaran yang sangat dalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami telah berikan kepada kamu wahai fulan al-kautsar, nikmat yang sangat banyak sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita tanpa alasan. Allah memberikan nikmatnya kepada kita karena murni kasih sayang, sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena itu ayat ini kemudian dilanjutkan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian li rabbika, hanya khusus untuk Rabbmu yang telah memberikan nikmat yang banyak itu kepada kamu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Dari ayat ini pula banyak ulama mengatakan salah satu hukum fikih yang diambil dari ayat ini adalah bahwasanya salat Idul Adha dimulai terlebih dahulu, kemudian baru dibolehkan menyembelih hewan kurban. Karena fasalli li rabbika wanhar, dimulai dengan perintah sholat, kemudian perintah untuk menyembelih hewan kurban kita. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita tanpa alasan, tanpa sebab, hanya karena kasih sayangnya dan rahmatnya kepada kita, baru kemudian sepantasnya lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, termasuk salah satunya dengan melaksanakan sholat-sholat kita, baik sholat-sholat yang fardu utamanya, dan selebihnya adalah sholat-sholat sunnah yang juga dianjurkan untuk kita laksanakan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk menyembelih hewan korban itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kepada kita semua yang pada Idul Adha kali ini sudah mampu menyediakan hewan sembelihan dia, hewan korban dia, sebagai bentuk respon kita yang positif atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, baik karena dia merasa belum tahu bahwasanya ada anjuran untuk berkorban, atau karena masih sayang untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah pada kesempatan berikutnya. Karena ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat penting sekali. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbidin." Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Nama syarul muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita bicara tentang ibadah kurban, dan kalau kita bicara tentang momentum yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu momentum Idul Adha, ibadah kurban, dan momentum ibadah haji yang sedang dilakukan oleh kurang lebih 2 juta umat Islam di sana, di Mekah sana, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang sebuah keluarga, yaitu kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana melalui kisah ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah masyarakat, dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, sebuah masyarakat yang baik tidak akan bisa dicapai kecuali ada kesuksesan dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalam masyarakat itu.
Karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, tapi juga saatnya kita untuk merefleksikan banyak hal. Salah satunya adalah merefleksikan, merenungkan, mentadaburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca di antara kisah-kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, termasuk di antara kisah bagaimana permulaan syariat korban itu dilaksanakan, kita bisa mereferensikan satu ayat yang ada dalam surat As-Saffat, ayat yang ke-101 sampai 111, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keluarga Ibrahim memberikan cermin kepada kita tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang baik. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Yang pertama, kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang baik, maka orang tua hendaklah dia menjadi orang-orang baik terlebih dahulu. Kalau kita menginginkan sebuah keluarga yang soleh, sebuah keluarga yang baik, maka hendaklah para orang tua, para ayah dan bunda, mari kita upayakan diri kita terlebih dahulu menjadi orang-orang yang soleh sebelum anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah Allah jadikan sebagai seorang nabi yang soleh dulu, sebelum beliau mampu membentuk sebuah keluarga yang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Dan sungguh telah ada dalam diri kalian teladan yang baik, yaitu teladan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, maka kita perlu merencanakannya, maka kita perlu memimpikannya, dan kita perlu mencita-citakannya sedari awal. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum lahirnya putra putri beliau telah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, wahai Rabbku, habli, karuniakanlah kepadaku as-sholihin, orang-orang yang soleh. Para ulama tafsir kebanyakan mengatakan maksud dari ayat ini adalah permintaan Nabi Ibrahim untuk dikaruniai anak-anak yang soleh. Tetapi sebagian mufassir yang lain mengatakan kalimat Rabbi habli minas sholihin itu adalah maknanya mencakup hal yang lebih umum lagi, yakni selain anak-anak juga pasangan yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim jauh sebelum lahir anak-anaknya sudah mencita-citakan bahwa keluarganya harus dia bentuk menjadi keluarga yang baik, sehingga beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku, karuniakanlah kepada kami orang-orang yang soleh, pasangan-pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh. Jadi sekali lagi, pelajaran yang kedua, kalau kita ingin membangun sebuah keluarga yang baik, maka kita perlu bersungguh-sungguh mencita-citakannya. Kita bersungguh-sungguh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pula di ayat lain, beliau senantiasa berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas sholah, sebagai orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan pula termasuk keluarga dan anak keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbku, wahai Rabbku, terimalah doaku ini. Nama masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam membentuk sebuah keluarga yang soleh, keluarga yang baik adalah adanya peran aktif seorang ayah. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini termasuk salah satu negara yang kehabisan peran ayah atau fatherless country. Sebuah negara yang peran ayah itu patut dipertanyakan, karena banyak ayah, banyak bapak-bapak yang mereka ada fisiknya tapi perannya kurang maksimal dalam membentuk keluarga yang baik. Nah, karena itu masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya mencerminkan bagaimana seorang ayah itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Karena itu dialog-dialog antara seorang Ibrahim dengan anaknya itu sangat menonjol.
Bahkan dalam Al-Quran ada kurang lebih sekitar 16 dialog yang ada dalam satu keluarga, yang hampir semuanya itu adalah dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada peran penting yang harus diambil oleh para ayah dalam keluarga. Betul, ada satu ungkapan yang mengatakan al-ummu al-madrasatul ula, bahwa para ibu itu adalah madrasah pertama. Ini seringkali menjadi ungkapan yang dijadikan alasan oleh kaum bapak untuk menyerahkan pendidikan anaknya kepada kaum ibunya. Tetapi pernyataan itu ada lanjutannya. Al-ummu al-madrasatul ula, para ibu adalah madrasah yang pertama, wal abu mudiruha, tetapi seorang bapak menjadi kepala sekolahnya. Para guru tanpa kepala sekolah yang baik, maka tidak akan bisa mengajarkan pendidikan itu kepada anak muridnya dengan baik, tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan dari seorang kepala sekolah yang baik. Sekali lagi, yang ketiga pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim adalah adanya peran aktif yang sangat optimal yang dilakukan seorang ayah dalam keluarganya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah sebuah keluarga yang baik itu akan berhasil kalau ada pengasuhan yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pengasuhan dengan contoh, dengan teladan, sehingga apa? Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail sebagai seorang anak yang masih sangat belia, ketika bapaknya menyatakan bahwasanya Allah perintahkan kepada dia untuk mengorbankan, menyembelih anaknya itu, maka dengan serta-merta dia mengatakan, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pengasuhan yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam surat As-Saffat tadi adalah adanya kepentingan untuk menjalin komunikasi yang efektif antara orang tua, khususnya seorang ayah kepada anaknya. Komunikasi yang efektif adalah kunci pengasuhan yang baik. Nabi Ibrahim ketika menyapa putranya, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Kata ya bunayya dalam bahasa Arab itu menggunakan sighatul tasghir. Ya, harusnya Nabi Ibrahim mengatakan ya ibni. Tapi dengan menggunakan kata ya bunayya, itu merupakan ekspresi tasghir yang menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan ini mengimplikasikan apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim menggunakan komunikasi yang baik, menggunakan komunikasi yang efektif kepada anaknya dengan memanggilnya ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan iman kepada putranya Ismail itu bukan dengan perintah dengan taklid buta, bukan perintah yang tanpa alasan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan keimanan kepada anaknya dengan diskusi, dengan dialog, dengan tanya jawab, yang itu bisa menumbuhkan rasa iman, rasa keyakinan yang jauh lebih dalam dibanding kalau kita hanya menyuruh, memaksa tanpa ada proses dialog, tanpa ada proses diskusi, tanpa ada proses take and give antara seorang tua dengan anaknya. Ini bisa kita pahami dari kalimat yang sebelumnya kita baca tadi, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Ibrahim berdialog dengan putranya, ya bunayya, fangdur madza tara. Coba fikirkan, coba pertimbangkan apa yang kamu pandang, wahai anakku. Ini adalah contoh bagaimana Nabi Ibrahim melibatkan anaknya untuk berpikir, untuk berdiskusi, untuk bersama-sama melihat satu masalah, bukan dengan cara memaksakan, tapi dengan cara mengajak mereka untuk memikirkannya. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam surat As-Saffat adalah seorang ayah semestinya senantiasa bersifat atau bersikap konsultatif dalam urusan keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta menjalankan perintah-perintah itu, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak keluarganya untuk berdiskusi tadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalam masalah-masalah keluarga
seorang pemimpin keluarga, seorang ayah harus mengedepankan sikap konsultatif dalam segala urusan keluarga dan dalam urusan rumah tangga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang terakhir perlu bagi kita adalah untuk senantiasa menggunakan ujian dalam pengasuhan anak. Memberikan ujian bagi anak adalah sebuah cara bagi kita untuk mendidik mereka mengalami satu masa di mana mereka menghadapi masalah, sehingga dari situ kita bisa memberikan reward kalau mereka bisa menjalani ujian itu dan memberikan sanksi jika mereka gagal melaksanakan itu. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan dalam khutbah yang singkat ini mengenai beberapa iktibar, beberapa ibrah, beberapa pelajaran, beberapa nilai yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, kisah yang senantiasa seharusnya kita ingat, kisah yang senantiasa kita dalami, kisah yang senantiasa kita renungi ketika kita memasuki Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi Gazzah wa fi kulli makan. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayuhan nas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.